Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Dewi Ruslani. Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan silabus. Selanjutnya ada langkah-langkah pembuatan silabus. Yang pertama adalah mengisi kolom identitas mata pelajaran. Terus yang kedua ada mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu yang ketiga ada mengidentifikasi materi pokok. Yang keempat ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima ada penentuan jenis penilaian. Yang keenam ada menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir ada menentukan sumber belajar. Nah, silabus yang akan saya buat adalah silabus mata pelajaran matematika wajib untuk SMA kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Nah, di sini saya sudah membuat kerangka silabus kosong di Microsoft Word. Kerangka silabus ini terdiri atas satuan pendidikan, kelas atau semester, kompetensi inti, dan tabel yang berisi tentang kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, penilaian, serta alokasi waktu dan sumber belajar. Nah, langsung saja kita isi kerangka silabusnya. Yang pertama, kita mengisi kolom identitas dari mata pelajarannya. Di sini saya akan membuat mengenai silabus mata pelajaran matematika wajib kurikulum 2013 untuk SMA kelas 10 semester 1. Maka satuan pendidikan saya isi dengan SMA. Lalu kelas atau semester saya isi dengan X garis miring 1, itu artinya kelas 10 garis miring semester 1. Selanjutnya kompetensi inti saya isi sesuai dengan kompetensi inti di kurikulum 2013 mata pelajaran matematika wajib untuk SMA kelas 10 semester 1. Nah, kompetensi inti KI dan kompetensi dasar mata pelajaran dalam kurikulum diatur dengan Permendikbud, yaitu Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran pada kurikulum 2013. Pada pendidikan dasar dan menengah nomor 024 KI dan KD. Kita lihat pada dokumen ini. Dokumen ini adalah lampiran tentang KI dan KD. Nah, kita kaji kompetensi inti sesuai dengan pasal 2 Permendikbud. Kompetensi inti terdiri atas KI 1 dan KI sampai KI 4. KI 1 kita isi dengan rumusan kompetensi sikap spiritual, dan KI 2 kita isi dengan rumusan kompetensi sikap sosial. Lalu KI 3 diisi dengan kompetensi inti pengetahuan seperti dokumen ini, dan KI 4 diisi dengan kompetensi inti keterampilan. Nah, kompetensi inti ini yang minimal harus dicapai oleh siswa. Setelah selesai, kita lanjut mengisi tabel. Nah, tabel pertama ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar kita isi sesuai dengan kompetensi dasar di kurikulum 2013 mata pelajaran matematika wajib untuk SMA kelas 10 semester 1. Nah, masih dengan dokumen yang sama. Di sini saya perlihatkan. Nah, saya isi kompetensi dasarnya untuk satu materi terlebih dahulu ya, yaitu materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel. Nah, di sini ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Kita isi dengan 3.1 dan 4.1. 3.1 adalah kompetensi dasar pengetahuan dan 4.1 adalah kompetensi dasar keterampilan. Nah, setelah kompetensi dasar telah kita isi, lanjut ke materi pokok. Untuk materi pokok kita berpacu pada kompetensi dasarnya tadi, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dan bentuk linear satu variabel. Selanjutnya di kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Untuk membuat kegiatan pembelajaran, kita buat semenarik mungkin sehingga dapat memotivasi siswa. Nah, di sini saya sudah membuat kegiatan pembelajaran sesuai materinya. Di sini kegiatan pembelajarannya terdapat beberapa poin. Yang pertama ada poin mengamati. Poin mengamati ini yaitu siswa mengamati gambar sambil mendengarkan cerita guru tentang nilai mutlak. Lalu membaca mengenai pengertian nilai mutlak,
penyelesaian dan masalah nyata yang terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam tanda mutlak. Lalu, poin kedua ada menanya. Di sini siswa menanyakan tentang nilai mutlak, penyelesaian dan masalah nyata yang terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam tanda mutlak. Lalu, poin yang kedua ada mengumpulkan data. Siswa mengumpulkan data tentang pengertian konsep nilai mutlak, yaitu nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Dan siswa mengumpulkan data tentang penyelesaian dan masalah nyata yang terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam tanda mutlak. Lalu poin yang kedua ada mengkomunikasikan. Ini siswa menyampaikan hasil penyelesaian nilai mutlaknya. Lalu penyelesaian dan masalah nyata yang terkait dengan persamaan dan pertidaksamaan linear dalam tanda mutlak. Dan poin terakhir ada mengasosiasikan. Di sini siswa mengasosiasikan nilai mutlak tersebut termasuk dalam persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu sini kelompok menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu peserta didik secara mandiri mencari contoh soal kontekstual yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Lalu peserta didik melaporkan hasil penyelesaiannya secara mandiri kepada guru. Nah, tabel selanjutnya adalah tabel penilaian. Nah, penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Di sini saya menggunakan dua penilaian, yaitu penilaian pengetahuan yang terdiri dari tugas tertulis dan ulangan harian, dan untuk penilaian keterampilan di sini berupa contoh soal hasil kerja mandiri siswa dalam menyelesaikan soal yang telah dicarinya sendiri. Nah, setelah penilaian selesai, maka kita isi pada tabel selanjutnya, yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar berpacu pada jumlah minggu efektif. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar. Dalam jumlah minggu efektif seluruhnya dalam silabus ini adalah 85 JP. Jadi jumlah minggu efektif seluruhnya untuk satu semester adalah 85 JP. Untuk materi ini saya menggunakan 20 JP atau sama dengan 4 kali 5 JP. 1 JP setara dengan 45 menit. Jadi 4 minggu dikali 45 menit untuk materi ini selesai. Lalu setelah tabel alokasi kita isi pada tabel terakhir, yaitu ada sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Nah, penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pokok dan juga kegiatan pembelajaran. Di sini, saya menggunakan sumber belajar buku Matematika kelas 10 edisi revisi 2016 oleh Pusat Kurikulum Balitbang Kemendikbud, LKPD Matematika, dan lain-lain. Nah, karena semua tabel telah terisi, maka selesai sudah silabus untuk materi yang pertama. Untuk materi selanjutnya, kalian dapat coba mengisi sesuai dengan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan. Dan ini adalah hasil silabus lengkap yang telah saya buat untuk mata pelajaran matematika wajib untuk SMA kelas 10 semester 1 kurikulum 2013. Dapat kalian lihat di sini sudah terisi semua dari kompetensi dasar, materi pokok, pengembangan kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar.